Salah satu alasan yang menyebabkan seseorang sulit untuk melayani orang lain, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan yang menderita adalah karena di dalam diri seseorang itu ada cinta diri yang begitu kuat. Cinta diri menyebabkan sulit kita mencintai orang lain atau sesama kita. Cinta diri yang berangkat dari ego itu adalah sebuah cinta yang dalam arti sempit. Cinta yang demi aku, cinta yang hanya untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kalangan sendiri. Dan ketika ego bertahta, ketika orang menjadi begitu egois, maka di situ dia akan terbenam dalam kubangan cinta diri yang makin menggerogoti jiwanya, menenggelamkan dirinya di dalam sebuah keegoisan yang tidak peduli kepada orang lain. Apa yang diperlukan untuk orang yang begitu kuat cinta dirinya? Ia perlu mengalami sebuah perluasan cakrawala cinta kasih. Saya Nicholas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa kita lagi masih dalam rangkaian seri instruksi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kali ini ada sebuah dialog yang terjadi antara Yesus dengan Simon Petrus, murid yang Tuhan Yesus khususkan untuk sebuah tugas pelayanan yang besar dan mulia bagi pemenangan jiwa-jiwa yang terhilang. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam rangka mempersiapkan Simon Petrus menjadi seorang rasul yang memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang, Tuhan menggembleng, membentuk dan menjadikan Simon Petrus pribadi yang makin dalam mencintai Tuhan. Mengapa dikatakan makin dalam? Karena semula cinta yang dimiliki oleh Simon Petrus adalah begitu dangkal, sangat banyak memikirkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia begitu kuat egonya sehingga yang dia pikirkan lebih banyak adalah dirinya sendiri. Dan pandangan tentang mengasihi dan mencintai jiwa-jiwa itu mempunyai makna yang dalam arti sempit, yaitu jiwa-jiwa yang dia pikir adalah sesamanya dalam lingkaran kecil, sebangsa, sesuku dengannya tanpa berpikir lebih luas lagi dari kelompok itu. Sehingga ketika dialog antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus ini, yang memang di dalamnya ada instruksi, "Gembalakanlah domba-dombaku," sampai 3 kali diungkapkan oleh Yesus kepada Petrus setelah mengajukan pertanyaan yang juga 3 kali menanyakan kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?"
Pertanyaan apakah engkau mengasihi aku ini bukan sekedar ujian kepada cinta yang dimiliki oleh Simon Petrus, tapi sebuah proses di mana Tuhan Yesus ingin memperdalam dan membuat cinta dangkal Simon Petrus yang hanya memikirkan diri sendiri, cinta sempit yang dimiliki oleh Simon Petrus hanya untuk kalangan sendiri secara eksklusif untuk bangsanya sendiri. Tuhan Yesus ingin kualitas cinta kasih Simon Petrus itu menjadi makin mendalam dan makin meluas. Ini yang saya katakan cakrawala cinta kasihnya itu sedang diasah oleh Tuhan. Kita tahu kalau di dalam Kisah Para Rasul di mana Petrus secara khusus Tuhan taruhkan sebuah penglihatan untuk supaya kabar keselamatan juga disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Yang berarti praktek cinta kasih yang makin meluas itu akan terlaksana lewat penglihatan yang Simon Petrus terima di kemudian hari. Dan Yohanes 21 ayat 15-17 ini merupakan sebuah persiapan atau introduksi pendahulu untuk Simon Petrus, di mana cakrawala cinta kasihnya itu makin diperluas. Ketika pertanyaan apakah engkau mencintaiku lebih dari semua ini, Tuhan Yesus ingin menanyakan kepada Simon Petrus tentang apakah cakrawala cinta kasihmu itu hanya sebatas jala-jala atau profesi nelayan yang engkau tekuni. Apakah cinta yang engkau miliki itu hanya dalam arti sempit untuk kalangan sendiri saja? Dan ini disebutkan sampai 3 kali merupakan satu bagian yang penting bagi Yesus menanyakan kepada Simon Petrus. Begitu juga instruksi menggembalakan itu menjadi begitu penting sampai diungkapkan 3 kali. Pelajaran yang kita dapatkan dari instruksi yang Tuhan Yesus berikan ini adalah tentang cakrawala cinta kasih yang dalam dan luas. Karena dengan cakrawala yang makin mendalam dan luas tentang cinta kasih Tuhan yang tidak eksklusif tetapi meluas untuk semua bangsa, untuk segala lapisan manusia dengan segala pergumulan yang bermacam-macam, cakrawala yang luas dan dalam ini justru menjadi ilham terkuat untuk seseorang bisa melayani jiwa-jiwa yang lemah dan terluntak. Yang tidak penting dari bangsa mana, tidak penting latar belakang budayanya seperti apa, tidak penting orangnya bagaimana, tetapi ilham terkuat dari cakrawala cinta kasih Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luas, itu akan membuat seseorang tergerak untuk melayani jiwa-jiwa. Dan bukan saja menjadi ilham yang terkuat, cakrawala cinta kasih yang dalam dan meluas itu juga menjadi keikhlasan yang terdalam di hati seseorang untuk melayani sambil menemani jiwa-jiwa sesat yang terhilang itu dengan rela. Apapun bentuknya, bagaimanapun dia, dan dari latar belakang apapun seseorang itu, ketika cinta kasih sudah menggerakkan seseorang, dia menjadi ikhlas untuk menemani, melayani mereka ini. Karena itu hari ini, kalau kita masih mengalami sebuah pemahaman cinta kasih yang sempit, yang dangkal, mintalah Tuhan mengisi, mengubahkannya menjadi cakrawala cinta kasih yang mendalam dan meluas, agar tugas pelayanan dan tugas persahabatan kepada jiwa-jiwa yang terluntak dan terhilang itu dapat terlaksana melalui hidup setiap kita. Selamat dipenuhi lagi oleh cinta kasih Tuhan yang mendalam dan meluas. Amin.